Oke? Siap Bu? Siap. Siap Bu? Nah, suaranya udah mulai ini nih. Ada kebuli kali ya. Masya Allah. Ada 5 cara untuk membersihkan hati. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran dan banyak-banyak mempelajari atau mengkaji Al-Quran. Di sini ada belajar Al-Quran Bu? Insya Allah ada ya. Alhamdulillah. Membaca Al-Quran udah. Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Muluk dan lain-lain ya, yang sering kita baca. Itu salah satunya. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran adalah untuk membersihkan hati. Ada 2 perkara, ada 2 penyakit, ada 2 penawar juga. Ada 2 penyakit, ada 2 penawar. Ya, penyakit pertama fisik. Penyakit fisik itu disebut dalam bahasa Arab daun. Obatnya itu dawaun. Ya, kalau kita datang ke dokter, ke rumah sakit, ya, kita datang terus pulangnya dikasih resep, dikasih obat berbentuk tablet atau kapsul, itu namanya dawaun. Obat-obatnya untuk penyakit fisik, penyakit badan. Dan ada 2, yang kedua penawar untuk penyakit batin, penyakit hati, yaitu adalah kalau dalam bahasa Arabnya obatnya adalah syifa, syifaun. Maka dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan di antara ayat-ayat Al-Quran ini sebagai apa Bu? Sebagai syifa, obat. Sebagai apa Bu? Obat. Wa rahmatun, dan kasih sayang lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Kalau dawa cuma bisa menyembuhkan penyakit fisik, tapi kalau syifa, penyakit batin, penyakit hati bisa disembuhkan melalui membaca, mengkaji Al-Quran. Dan juga penyakit fisik yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, itu bisa disembuhkan oleh syifa, yaitu Al-Quran. Dengan kita mempelajari, membaca dan mengkaji Al-Quran. Kita ulang yang pertama apa tadi Bu? Mempelajari dan membaca Al-Quran. Diulang lagi, mempelajari, membaca Al-Quran. Lanjut yang kedua, ada 5 baru yang kedua ya. Baru pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu memperbanyak sholat malam atau sholat tahajud. Sering-sering bangun untuk memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Karena orang munafik, orang kafir belum bangun di jam segitu. Baru kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu beriman kepada Allah? Beriman. Beriman kepada Rasul Nabi Muhammad? Beriman. Maka sempatkanlah, berusahalah untuk bangun sholat tahajud, sholat malam. Karena dikatakan di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 18, innana syi'atal, surah Az-Zariyat ayat 18, innana syi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu untuk mengerjakan tahajud, mengerjakan sholat malam adalah syad'u wa aqwamu qila, untuk memperkuat jiwa kita, memperkuat batin kita, hubungan kita kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu inna syi'atal laili asyaddu wa aqwamu qila. Maka sholat tahajud adalah sholat untuk mendekatkan, bermunajat, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu dengan memperbanyak puasa. Memperbanyak apa Bu?
roboh. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, apabila ada orang yang mengajak untuk menggunjing, menghibah, berbuat kejelekan pada saat kita posisi dalam keadaan puasa, maka katakan wa ana shaimun marrataini, katakan aku sedang berpuasa, aku sedang puasa. Kalau ibu-ibu nih ada yang ngajak ngobrol kan, kalau lagi puasa, kira-kira enak gak ngomongnya? Enggak, bilang saya lagi puasa. Maka tujuan memperbanyak puasa, tujuan ibadah puasa salah satunya mencegah, menghalang, perisai dari kita mengerjakan amal-amal perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang tidak bagus. Lanjut, yang keempat yaitu adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur ini dikatakan riwayatnya adalah di antara sepertiga malam sampai datangnya waktu azan subuh. Hum yastaghfirun, mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita banyak beristighfar, banyak kita memohon ampun kepada Allah, kita mudah-mudahan senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, dikabul segala hajatnya oleh Allah, dan diampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima yaitu adalah mujalatus sholihin, duduk kumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang soleh. Ya, kita bukan orang soleh, tapi kita berusaha untuk menjadi orang soleh. Karena kalau kita merasa diri sudah soleh, sudah merasa paling benar, itu masalah. Karena hakikatnya manusia terus belajar untuk senantiasa menjadi orang yang benar, orang yang soleh. Kalau kita menganggap diri kita paling benar, kita menganggap diri kita paling soleh, yang lain salah, yang lain tidak benar, yang lain selain kita kafir, contoh ya, itu tidak baik. Karena kita diajarkan untuk selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri kita, berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Diulang lagi dari pertama, 5 cara untuk membersihkan hati kita, yaitu memperbaiki hati kita. Yang pertama, membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, sholat tahajud. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, duduk dan kumpul dengan orang-orang soleh. Oleh-olehnya ini 5 aja Bu, pegang yang erat, yang mudah-mudahan yang rumah jangan lupa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Rabbi zidni
cinta Nabi Muhammad, kami rindu Nabi Muhammad, kami cinta Nabi Muhammad, kami rindu Nabi Muhammad. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Idolaku Nabi Muhammad, panutanku Nabi Muhammad, idolaku Nabi Muhammad, panutanku Nabi Muhammad. Salatullah Ala Taha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. kami cinta Nabi Muhammad, kami rindu Nabi Muhammad, kami cinta Nabi Muhammad, kami rindu Nabi Muhammad, kami cinta Nabi Muhammad, kami rindu Nabi Mudah-mudahan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wasilah diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan juga wasilah salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad, menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi lupa saya belum memperkenalkan diri sebenarnya. Udah pada kenal belum? Udah ya? Oh udah kenalin ya, Masya Allah. Saya Al-Taqir Hasbi Asli Al-Hanani, alhamdulillah alumni daripada Ma'had Pondok Pesantren Darul Al-Maliki, pimpinan Ayahanda Bibi Haji Mustafa MA ya. Alhamdulillah saya lulus tahun 2020. Alhamdulillah baru 5 tahun di luar. Tapi cobaan di luar dengan di pondok beda. Di pondok kan banyak orang soleh. Kalau di luar masya Allah godaannya bu, ya kesini oleh ke kanan, kesini oleh ke kiri, kesini oleh ke depan. Bisa oleh ke atas juga bisa. Ya, ujian di luar masya Allah ya, alhamdulillah wasyukurillah. Ini Al-Madani angkatan 15 ya bu, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah juga bu, masih sendiri, masih jomblo. Kalau ditanya ada calonnya apa belum, bisik-bisik aja di belakang ya, jangan di depan umum. Promosi ya, masya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ini memang bertepatan juga tempat kami di rumah juga sama pengajian rutin ibu-ibu atau akhwat setiap hari minggu, bertepatan juga sekarang tawakukan di rumah. Alhamdulillah ya, mohon doanya bu. Saya mendoakan ibu-ibu semua, ibu-ibu mendoakan saya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan panjang umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajatnya. Pulang dari sini tidak hanya membawa berkat, ya, tidak bawa berkat ya sih bu. Aku makan di sini, makan di sini. Ya, mau pulang bawa di sini, ya, tidak hanya membawa berkat makanan, tapi berkahnya berkah ilmu, berkah hadis taklim, berkah
hidup dengan orang-orang saleh. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirinya wa yatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya dari kami. Mohon maaf, masih belajar Bu ya, bukan siapa-siapa. Karena kami juga, saya nggak pernah dipanggil Ustadz di rumah AA ya, karena orang Sunda. Asli biasa dipanggil di rumah. Alhamdulillah. Unsuma qala walatan summa qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan, yang menyampaikan. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulang. Sebaik-baiknya saya mungkin ada kejelekan dalam diri saya. Sejelek-jeleknya saya mungkin ada kebaikan dalam diri saya. Ambil baiknya dan buang keburukan. Ya, ambil kebaikannya, kebagusannya, buang kejelekannya. Hadalillahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.